Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Hargai pahlawan yang sudah berjasa. Sinergi BNN dan Bea Cukai tercinta demi generasi emas yang luar biasa. Mari kita beri ya Bapak Ibu untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat tanpa narkoba. Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kali ini BNN dan Bea Cukai akan mengungkap jaringan narkotika. Dan untuk mengetahui selengkapnya terkait dengan persiapan konferensi pers pada saat ini, kita bergabung dengan rekan Fatma Ayu. Selamat siang, Fatma. Apa informasi awal yang Anda kumpulkan terkait dengan pengungkapan jaringan narkotika kali ini? Ya, selamat siang Marcel. Kali ini saya sudah berada di kantor Bea Cukai Jakarta Timur, di mana pada siang hari ini ada rilis atau konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus jaringan narkotika hasil kolaborasi BNN Republik Indonesia dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia di bawah koordinasi Des Pemberantasan Narkoba, di mana pada hari ini nantinya akan ada rilis berkaitan dengan pengungkapan kasus jaringan narkotika. Yang menjadi highlight pada siang hari ini adalah keterlibatan perempuan, di mana perempuan yang ada di dalam kasus ini meliputi ada menjadi tersangka begitu. Bisa kita lihat di kiri dalam konferensi pers ada 21 tersangka ini adalah, sedangkan 15 tersangka sisanya ini adalah laki-laki. Sementara itu informasi sementara yang kami terima bahwa ada 285 tersangka dalam kumpulan kasus ini. Kecil banget suaranya. 286 ini, dan sementara itu pada konferensi pers kali ini ada barang bukti yang terpasang atau ditampilkan dalam konferensi pers. Yang pertama adalah ganja seberat 368,8 kg, lalu ada 284,89 sabu, 41,49 amfetamin. Dan mari kita dengarkan penjelasan dari pihak BNN Republik Indonesia. Yang terhormat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Dr. Anda Rifatul Khoiri Fauzi, MSI. Yang saya hormati Kepala BNN Bapak Komjen Pol Dr. Martinus Hukom, SIK, MSI. Jaksa Agung atau yang mewakili, yang diwakili oleh Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Bapak Prof. Dr. Asep Nana Mulyana. Yang kami hormati Kapolri atau yang diwakili Wakabar Reskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri, SIK, MSI. Menteri Keuangan yang diwakili PLH Dirjen Bea Cukai Bapak Dr. Syarif Hidayat. Ketua PPATK yang diwakili Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri Bapak Brigjen Muhammad Irhami, SIK, MH, Mhan. Para perwakilan kementerian, lembaga, anggota Des Pemberantasan Narkoba, Duta Besar Myanmar Yang Mulia Mr. Mang Hau Tang, perwakilan Duta Besar Thailand Mr. Narwin Chirapan, perwakilan di Amerika Mr. Andi dan Australia Border Force Mrs. Sarah, para pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama dan kelompok ahli BNN, para pimpinan wilayah Bea Cukai, para pimpinan organisasi sosial keagamaan, penggiat gerakan anti narkoba dan aktivis, gerakan feminis yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang hadir kami lihat tampak Ibu Ketua Kowani, Ibu Nani Hadi Cayanto, rekan-rekan media,
dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menko Polkam, Bapak Jenderal Budi Gunawan. Pada saat yang bersamaan beliau mengikuti kegiatan rapat kabinet terbatas bersama Bapak Presiden, sehingga beliau memerintahkan saya mewakili. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sambutan beliau pada kegiatan konferensi pers pengungkapan kasus jaringan narkotika hasil kolaborasi BNN RI dan Dirjen Bea Cukai Kemenq RI di bawah koordinasi Des Pemberantasan Narkoba. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan konferensi pers ini dalam rangka menyampaikan keberhasilan pengungkapan jaringan narkotika skala besar yang merupakan hasil kolaborasi luar biasa antara BNN RI di bawah koordinasi Des Pemberantasan Narkoba Kemenko Polkam. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan saya Menko Polkam selaku pengarah pada Des Koordinasi Pemberantasan Narkoba menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keberhasilan tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional, Dirjen Bea Cukai, serta instansi lain yang berkontribusi dalam mengungkap jaringan narkotika. Ini semua adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam perang melawan narkoba. Oleh karenanya, saya atas nama pemerintah juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini yang berkomitmen untuk menolak ancaman narkoba yang semakin masif ke anak-anak kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada hari ini kita menyaksikan pengungkapan jaringan narkotika di Indonesia yang terdiri dari 144 orang tersangka. Mereka ditangkap oleh tim gabungan BNN dan Bea Cukai di 20 wilayah, yaitu Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Dari penangkapan ini juga didapat barang bukti narkoba sabu sejumlah 308.631,73 gram, ganja 372.265 gram, ekstasi 6.640 butir. Keberhasilan dalam pengungkapan ini tentunya merupakan hasil kolaborasi yang intensif antara BNN, Bea Cukai, dan instansi lainnya di bawah Des Koordinasi Pemberantasan Narkoba. Perang melawan narkotika adalah perang yang tidak pernah boleh kita kendorkan. Narkotika adalah musuh nyata bangsa yang mengancam masa depan generasi muda dan stabilitas nasional. Dalam 2 tahun terakhir, pemerintah melalui koordinasi Kemenko Polkam bersama BNN, Polri, Bea Cukai, TNI, dan instansi lainnya telah melakukan langkah-langkah strategis dan intensif dalam pemberantasan jaringan narkotika. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 telah diungkap lebih dari 52.000 kasus narkotika dengan barang bukti mencapai 6,2 ton sabu, 1,1 ton ganja, serta berbagai jenis narkotika sintetik lainnya. Sementara pada tahun 2024, jumlah pengungkapan meningkat menjadi lebih dari 56.000 kasus dengan barang bukti mencakup 7,5 ton sabu dan 2 ton ganja yang menunjukkan adanya tren eskalasi upaya penyeludupan dan peredaran gelap narkotika semakin meningkat. Sejak dibentuk pada 4 November 2024, Des telah menangani 23.868 kasus narkotika dengan total sebanyak 27.357 tersangka dengan barang bukti mencakup 4,8 ton sabu, lebih dari 3,3 ton ganja, serta berbagai jenis narkotika sintetik lainnya.
Adapun total nilai barang bukti narkotika yang disita mencapai 7,5 triliun rupiah. Peningkatan jumlah ini juga menjadi indikator keberhasilan aparat dalam pengungkapan kasus jaringan narkotika lintas negara yang berhasil dilakukan berkat sinergi BNN dan Bea Cukai jadi bukti konkret bahwa koordinasi yang kuat dan kerjasama lintas sektor adalah kunci keberhasilan dalam perang melawan narkotika. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pengungkapan kasus jaringan narkoba ini adalah bukti pemerintah hadir dalam pemberantasan narkoba. Pemerintah tidak akan pernah mundur, tetapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Perang ini membutuhkan dukungan semua pihak, terutama masyarakat. Kami mengajak seluruh elemen bangsa, orang tua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, generasi muda untuk bersama-sama menyatakan stop narkoba. DES ini menjadi wadah sinergi dan penguatan koordinasi lintas kementerian lembaga untuk memperkuat pengawasan dan penindakan sehingga memiliki daya deteksi, daya pantau dan daya pukul yang semakin kuat dalam memerangi peredaran narkoba, khususnya di jalur-jalur merah penyeludupan narkoba seperti perbatasan laut, pelabuhan kecil dan kawasan rawan lainnya. Mari kita ciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Jangan beri ruang bagi bandar dan pengedar. Laporkan setiap aktivitas mencurigakan. Dan yang terpenting, mari kita jaga generasi muda kita agar tidak terjerumus dalam jerat narkotika. Masa depan Indonesia ada di tangan mereka dan kita semua bertanggung jawab untuk melindunginya. Apa yang hari ini diungkap ke publik adalah hasil kerja panjang, kerja senyap dan kerja berani dari banyak pihak. Oleh karenanya, saya mengajak kita semua untuk menjadikan momen hari ini bukan hanya sebagai peringatan, tapi sebagai panggilan untuk menyatukan kekuatan dan langkah memerangi narkoba. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi langkah kita dan menjadikan momentum kali ini sebagai bagian dari langkah-langkah besar berikutnya dalam menjaga masa depan generasi bangsa dari ancaman narkoba, demi kelangsungan masa depan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Untuk itu kepada yang kami hormati Komjen Pol Martinus Hukum SIK MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyalami Bapak Ibu sekalian dengan salam khas BNN, dan kiranya sangat indah kalau dijawab dengan salam yang sama. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih. Yang saya hormati Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Menko Polkam, Bapak Letjen TNI Muhammad Hasan. Yang saya hormati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Dr. Anda Arifatul Khoiri Fauzi MSI. Yang saya hormati Jaksa Agung yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Bapak ulangi, diwakili oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba, Bapak Wahyudi. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili oleh Kabar Eskrim Irjen Pol Asep Edi Suheri SIK MSI. Yang saya hormati
Ibu Menteri Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Bea Cukai Bapak Syarif Hidayat, yang saya hormati, diwakili oleh PLA Dirjen Bea Cukai Bapak R. Syarif Hidayat, yang saya hormati Ketua PPATK yang diwakili Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri Bapak Brigjen Muhammad Irami SIK MH MHan, yang saya hormati para perwakilan kementerian, lembaga, anggota Des Pemberantasan Narkoba, yang saya hormati Duta Besar Myanmar Mr. Mang Hautang, yang saya hormati perwakilan Duta Besar Thailand Mr. Narwin Chirapan, yang saya hormati perwakilan DEA Amerika Mr. Andy, dan Australia Border Force Mercer Sarah, yang saya hormati para pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama dan kelompok ahli BNN, para pimpinan wilayah Ditjen Bea Cukai, para pemimpin organisasi sosial keagamaan, penggiat gerakan anti narkoba dan aktivis gerakan perempuan yang hadir pada hari ini, Ibu Ketua Umum KWANI, Ibu Hadi Cahyanto, perwakilan dari Fatayat, Ketua Muslimat yaitu Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan yang hadir juga pada siang hari ini, dan seluruh rekan-rekan wartawan dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun yakinilah bahwa saya menghormati Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kembali saya mengajak kita semua untuk mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat kasih sayangnya. Kita semua masih berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti konferensi pers pengungkapan jaringan sindikat narkotika hasil kolaborasi BNN RI dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu RI di bawah koordinasi Des Pemberantasan Narkoba Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Pada konferensi pers hari ini, izinkan saya untuk memberikan sambutan dengan tajuk Peran Ibu sebagai Pembentuk Karakter dan Moral Bangsa. Saya ulangi, ini perlu saya garis bawahi. Peran Ibu sebagai pembentuk karakter dan moral bangsa. Tajuk ini sebagai catatan keprihatinan dan kegelisahan saya terhadap fakta hasil pengungkapan jaringan sindikat narkoba yang kita rilis hari ini, di mana para tersangka yang ditangkap melibatkan kalangan perempuan atau ibu-ibu rumah tangga. Hadirin yang saya hormati, sebagai Kepala BNN Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan isu narkoba dalam Astacita dan menjadi salah satu program prioritas sebagai landasan moral dan motivasi bagi penegak hukum di lapangan untuk terus melakukan perlawanan keras terhadap jaringan sindikat narkoba. Saya menyampaikan terima kasih kepada Komisi 3 DPR RI yang terus memberikan arahan dan pengawasan dalam setiap pelaksanaan tugas BNN dan seluruh penegak hukum terkait dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang telah mengkoordinasikan secara baik pelaksanaan tugas Des Pemberantasan Narkoba dengan capaian hasil kerja yang sangat konkret dan membanggakan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Keuangan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua PPATK, Kepala BPOM, dan Dirjen Bea Cukai, serta seluruh pimpinan kementerian dan lembaga anggota Des Pemberantasan Narkoba di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan yang selama ini terus menjaga komitmen
dan saling menguatkan jalinan kolaborasi dalam pemberantasan jaringan sindikat narkoba dalam rangka bersama mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan kepada publik bahwa selama ini kolaborasi antara instansi pemerintah yang tergabung dalam anggota Des Pemberantasan Narkoba di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan telah memberikan hasil yang signifikan dalam pemberantasan jaringan sindikat narkoba, di mana berbagai kasus terus diungkap, baik yang melibatkan jaringan sindikat narkoba domestik maupun internasional. Khusus pada bulan Mei 2025, kolaborasi anggota Des Pemberantasan Narkoba telah menoreh sejarah kinerja yang luar biasa. Dalam waktu 1 minggu, telah berhasil mengungkap 2 kasus penyelundupan narkoba di perairan Kepulauan Riau dengan jumlah barang bukti yang sangat besar, yakni sabu seberat kurang lebih 2,7 ton dan ketamin seberat kurang lebih 1,2 ton. Selain 2 kasus besar tersebut di atas, selama bulan April sampai dengan bulan Juni 2025, BNN dan Bea Cukai di bawah koordinasi Des Pemberantasan juga terus berkolaborasi secara konsisten melakukan operasi pemberantasan narkoba. Operasi bersama antara BNN dan Bea Cukai berhasil mengungkap sebanyak 172 kasus yang terhubung dalam 4 jaringan sindikat domestik, jaringan antara pulau dan antara provinsi, dan sebanyak 3 jaringan sindikat internasional yang beroperasi di Malaysia dan Indonesia. Data selengkapnya akan disampaikan oleh Deputi Pemberantasan BNN. Pengungkapan jaringan sindikat narkoba terjadi di berbagai wilayah, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu jumlah tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 285 orang, yang terdiri dari 256 laki-laki dan 29 perempuan, atau sebanyak 10% dari total tersangka tertangkap, yang mayoritas berstatus sebagai ibu rumah tangga. Adapun jumlah tersangka perempuan yang dapat dihadirkan pada saat ini sebanyak 21 orang, sedangkan tersangka yang lain berada di tahanan BNN provinsi masing-masing. Sedangkan total barang bukti narkotika yang berhasil disita sebanyak 683,8 kg, yang terdiri dari sabu seberat kurang lebih 308 kg, ganja 372 kg, ekstasi 6.640 butir, THC 179 gram, hasis 104 gram, dan amfetamin 41,49 gram. Adapun nilai aset hasil pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang kurang lebih 26,1 miliar rupiah. Data secara detail akan disampaikan oleh Deputi Pemberantasan BNN. BNN bersama anggota Des Pemberantasan Narkoba, Kementerian Koordinasi Politik dan Keamanan tidak akan berhenti pada pengungkapan jaringan sindikat dan hanya menangkap tersangka yang ada saat ini, namun akan terus melakukan pengembangan informasi dan investigasi untuk menemukan dan mengungkap jaringan sindikat narkoba yang lebih besar, termasuk mengungkap seluruh aset dari hasil bisnis gelap narkoba. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan data pengungkapan jaringan sindikat narkoba dan kasus yang kita rilis pada hari ini, terdapat fakta yang sangat miris dan ironis, yakni banyaknya kalangan perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang terlibat dalam jaringan sindikat narkoba. Kalangan perempuan yang tertangkap saat ini diperdaya oleh jaringan sindikat narkoba untuk menjadi kurir narkoba antar pulau dan antar provinsi. Dari temuan modus operandi yang digunakan, para tersangka perempuan ini menggunakan cara di luar kelaziman, yaitu menyembunyikan narkoba di bagian organ intim mereka.
sebagaimana yang dilakukan tersangka perempuan berinisial AL dan H yang ditangkap petugas gabungan BNRI, BNN Provinsi Sumatera Barat, dan Bea Cukai dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1,8 kg. Kedua perempuan tersebut juga bagian dari sindikat yang sama dengan 3 tersangka perempuan lainnya yang berasal dari Aceh, yakni YL, RS, dan HF yang ditangkap petugas gabungan dan BNN Provinsi Kalimantan Timur serta Bea Cukai di Bandara Balikpapan. Ketiga perempuan tersebut menyelundupkan sabu dengan cara menyembunyikan di bagian organ intim mereka, yang masing-masing membawa kurang lebih 500 gram atau total barang bukti seberat kurang lebih 1,4 kg. Penangkapan sejumlah tersangka perempuan yang terlibat kasus narkoba juga dilakukan di beberapa wilayah, yaitu di wilayah Sumatera Selatan, Banten, Jakarta, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Mereka berperan sebagai bandar dan kurir narkoba. Dari berbagai modus operandi ini menunjukkan bahwa para tersangka dari kalangan perempuan dan ibu-ibu rumah tangga secara sadar dan sukarela telah bersedia bekerja untuk kepentingan jaringan sindikat narkoba. Mereka secara sengaja memanfaatkan fisik dan sifat feminisme mereka untuk mengelabui petugas di lapangan demi mempermudah penyelundupan narkoba lintas pulau dan lintas provinsi. Selain itu, mereka juga telah mengabaikan kodrat perempuan sebagai sosok ibu yang seharusnya memiliki peran sentral sebagai teladan, sebagai agen moral pembentukan akhlak dan moralitas anak-anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa. Hadirin yang saya hormati, perkembangan modus operandi jaringan sindikat narkoba yang telah merambah dan memperdaya kalangan perempuan atau ibu-ibu Indonesia harus menjadi perhatian, membuka mata hati dan pikiran kita semua bahwa saat ini kaum perempuan dan ibu-ibu rumah tangga Indonesia sedang menjadi target jaringan sindikat narkoba untuk menjadi kurir pembawa narkoba, baik antara provinsi, antara pulau, bahkan antara negara dan antar benua. Dalam menghadapi perkembangan ancaman tersebut, sudah seharusnya kita saling berkolaborasi dalam menjaga dan melindungi harkat dan martabat serta peran sentral kaum perempuan. Saya ulangi, sudah seharusnya kita saling berkolaborasi dalam menjaga dan melindungi harkat dan martabat serta peran sentral kaum perempuan Indonesia sebagai ibu dari anak-anak generasi penerus bangsa. Mereka harus dijauhkan dari pengaruh dan tipu daya jaringan sindikat narkoba. Saya ulangi lagi, mereka harus dijauhkan dari pengaruh dan tipu daya jaringan sindikat narkoba. Upaya perlindungan terhadap kaum perempuan dan ibu-ibu Indonesia menjadi sangat penting karena posisi dan perannya sebagai tiang dalam bangunan sebuah negara. Tegak dan runtuhnya suatu bangunan negara sangat tergantung pada baik buruknya kaum perempuan. Saya ulangi, tegak dan runtuhnya suatu bangunan negara sangat tergantung pada baik buruknya kaum perempuan. Untuk itu perlu pendekatan yang tepat dalam upaya pemberdayaan perempuan Indonesia sebagai agen moral pembentukan moral generasi bangsa. Saya ulangi, untuk itu perlu pendekatan yang tepat dalam upaya memberdayakan perempuan Indonesia sebagai agen moral pembentukan moral generasi bangsa. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menghimbau kepada seluruh perempuan Indonesia agar semakin waspada dalam menjalin hubungan pertemanan. Saya ulangi, agar menghimbau kepada seluruh perempuan Indonesia agar semakin waspada dalam menjalin hubungan pertemanan, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Pastikan bahwa lingkungan sosial kita berada dalam keadaan kondusif dan aman, serta dapat menjadi supporting system
dalam penguatan sebagai aspek kehidupan, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan sosial masyarakat. Selain itu, saya juga menghimbau kepada para pengambil kebijakan, para aktivis, dan penggiat pemberdayaan perempuan supaya terus memperkuat kapasitas perempuan Indonesia dengan pendekatan yang tepat agar mampu berperan maksimal di berbagai bidang kehidupan. Di sisi lain, perempuan Indonesia juga tetap harus memperhatikan peran utamanya sebagai seorang ibu yang menjadi teladan pembentuk karakter dan pembina moral anak-anak dalam keluarga. Kaum perempuan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045 dalam melahirkan para generasi bangsa yang unggul, berakhlak mulia, membangun bangsa yang kuat dan berdaya saing yang tinggi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah menyampaikan sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembacaan siaran pers hasil pengungkapan kasus narkotika kolaborasi BNN dengan Ditjen Bea dan Cukai di bawah koordinasi Deks Pemberantasan Narkoba. Kepada PLT Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Bapak Brigjen Pol Budi Wibowo SH, SIK MH, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Menteri atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat pimpinan kementerian, lembaga, anggota Des Pemberantasan Narkotika atau yang mewakili perwakilan Kedutaan Besar Thailand, perwakilan Kedutaan Besar Myanmar, perwakilan DIE, Bapak Ibu, para aktivis dan organisasi pemerhati perempuan dan anak yang saya hormati. Seizin Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, saya akan membacakan rilis ungkap kasus periode April sampai dengan Juni tahun 2025. Yang pertama adalah pada kesempatan rilis ini BNN RI, gabungan antara Badan Narkotika Nasional Pusat dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi, pada tanggal 23 Juni telah mengungkap berbagai kasus di berbagai wilayah, baik itu di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku dengan barang bukti narkotika berupa sabu, ganja, ekstasi, THC, dan hasis. Berikut adalah beberapa kronologis ungkapan kasus tindak pidana narkotika selama periode April sampai dengan Juni tahun 2025. 1. Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI. Terdapat beberapa kasus yang diungkap oleh tim gabungan BNN RI dan BNNP dan Direktorat Bea dan Cukai. A. Jaringan Medi, penyelundupan dengan menggunakan truk. Tim BNN melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil pemetaan jaringan narkotika terkait adanya pengiriman sabu oleh jaringan Medi dari Aceh ke Jambi menggunakan truk. Pada tanggal 3 Mei 2025, petugas menangkap MS di Rumah Makan Kurnia, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Petugas menyita 6 karung berisi 125 bungkus kemasan teh Cina berisi sabu yang disembunyikan di dinding bak truk. Petugas melakukan pengembangan ke Bekasi dan mengamankan MI di Bekasi Barat. Selanjutnya dari keterangan MI,
petugas mengamankan RM alias WN di Biren yang berperan mencari truk dan dimodifikasi di bengkelnya bersama IA. Kemudian pada tanggal 4 Mei 2025, petugas mengamankan IA yang juga berperan merekrut supir truk sebagai kurir atas nama MS. B. Pengiriman paket narkotika dari Malaysia. Pada tanggal 2 Mei 2025, petugas BNN RI bekerjasama dengan petugas Bea dan Cukai Soekarno-Hatta mengungkap kasus pengiriman paket narkoba dari Malaysia. Petugas mendeteksi adanya paket shockbreaker motor berisi sabu yang dikirim dari Johor Bahru, Malaysia melalui perusahaan jasa ekspedisi. Pada 5 Mei 2025, petugas kemudian melakukan kontrol delivery ke alamat penerima di Jakarta Timur. Paket diterima oleh MA yang langsung diamankan di lokasi barang bukti berupa sabu seberat 867 gram. C. Jaringan Faisal, penyelundupan menggunakan kapal. Berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil pemetaan jaringan narkotika, petugas BNN mengidentifikasi adanya rencana pengiriman narkotika jenis sabu oleh jaringan Faisal di wilayah Terlak, Aceh. Pada hari Selasa, 13 Mei 2025, tim berhasil mengidentifikasi 2 ABK kapal, yakni MA dan PT, yang dijemput oleh seorang laki-laki bernama MH menggunakan sepeda motor. Ketiga orang tersebut kemudian diamankan oleh tim. Tim mendapatkan informasi dari ketiga orang yang diamankan bahwa sabu yang dibawa berasal dari perairan Malaysia dengan menggunakan perahu Oskadon. Para pelaku mengaku jika barang sudah diserahkan kepada FS melalui MM. Kemudian tim bergerak untuk mengamankan FS di rumahnya dan menyita 23 kg sabu dalam kemasan teh Cina. D. Kelompok Aceh Sumut, pengiriman narkotika menggunakan truk. Petugas BNN Pusat berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dari Aceh ke Sumatera seberat 1.393 gram dengan modus mengirimkan menggunakan truk Fuso di Sijunjung, Sumatera Barat. Pada tanggal 16 Mei 2025, petugas berhasil mengamankan 2 pelaku berinisial FD dan HS. 1 pelaku lainnya berinisial WA ditangkap keesokan harinya di sekitar lokasi. Para pelaku mengaku sabu diserahkan oleh HN alias PK atas perintah AY DPO. Pada tanggal 18 Mei 2025, HN berhasil diamankan petugas di Biren, Aceh. E. Jaringan JAI, peredaran narkotika di wilayah Jakarta. Berdasarkan informasi masyarakat dan hasil pemetaan jaringan narkotika di wilayah Jakarta, petugas mengidentifikasi adanya rencana pengiriman sabu oleh kelompok J di wilayah Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Pada Selasa tanggal 20 Mei 2025, tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 pria berinisial ZN dan ZP beserta 1 unit mobil Daihatsu Xenia. Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka yang berada di Tanah Tinggi, Johor Bahru, petugas berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 26.367 gram. F. Jaringan AB, distributor Aceh, Medan. Pada tanggal 16 Juni 2025, tim gabungan BNN RI, BNNP Sumatera Utara, dan BNNK Lok Sumawe melakukan penyelidikan terhadap jaringan peredaran sabu jaringan AB. Di lokasi pertama, di Jalan Lintas Medan Lok Sumawe, Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, petugas berhasil mengamankan MS, AB, dan MN dengan barang bukti 49.991 gram. Tim kemudian melakukan pengembangan di lokasi kedua, yaitu gudang Jalan Blangkolam, Kecamatan Kota Makmur, Kota Lok Sumawe. Petugas berhasil mengamankan MZ dan menyita barang bukti sebanyak 22.972 gram, sehingga total barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas yaitu narkotika jenis sabu dengan berat 72.883,1 gram. Selain mengungkap kasus-kasus tindak pidana narkotika, BNN RI melalui Direktorat Tindak Pidana TPPU juga mengungkap beberapa tindak pidana pencucian uang, yaitu kasus TPPU jaringan Mestoni,
Kasus ini berawal dari pengungkapan kasus narkotika yang diungkap oleh Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Pada kasus tersebut, tim berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 15.000 gram pada tanggal 21 Januari 2025 dan Pemirsa, baru saja kita menyaksikan konferensi pers yang digelar oleh pihak BNN, Bea Cukai, kemudian Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, serta dari pihak Kementerian PPPA. Dalam kasus atau pengungkapan kali ini, pemirsa, salah satu hal yang menjadi perhatian dari pihak pemerintah adalah bagaimana keterlibatan para tersangka perempuan yang juga dilibatkan dalam modus penyelundupan narkoba di sejumlah wilayah di tanah air. Dalam pengungkapan ini, pemirsa, disampaikan oleh pihak Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Pol Martinus Hukom bahwa dalam periode April hingga Juni tahun 2025, BNN dan Bea Cukai telah melakukan operasi pemberantasan narkoba sebanyak 172 kasus. 4 jaringan diantaranya adalah domestik, antar pulau dan provinsi di Indonesia, serta 3 sindikat internasional yang beroperasi di Malaysia dan Indonesia. Dalam pengungkapan April hingga Juni tahun ini terdapat barang bukti total 683,8 kg, terdiri dari sabu, ganja, ekstasi, amfetamin, dan THC. Dalam konferensi pers ini juga diekspos ada sejumlah tersangka yang telah ditahan. 21 tersangka diantaranya merupakan perempuan dan 15 tersangka laki-laki. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV untuk saat ini. Saya Marcelina Tumundo pamit undur diri dan sesaat lagi program Newsline akan hadir untuk Anda.